saya ingin berbicara tentang arti daripada hidup kita ini. Jadi betul lagu tadi itu bahwa I am yours, ya. I know who I am. Kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, ya. Lagu tadi berkata, you give me my identity. Kau memberi saya identitas. Identitas kita ini, bahwa kita ini adalah harta kesayangan Tuhan yang luar biasa harganya. Dan tadi dari pagi saya menyegarkan pikiran saya. Ada seorang pemuda Palestina umur 25 tahun yang akan menikah. Dan kemudian beberapa hari sebelum dia menikah, dia sudah tulis surat dia akan honeymoon di Turki. Dan kemudian dia taruh bom di dalam tubuhnya. Dan dia pergi ke Israel dan meledakkan dirinya. Calon istrinya ditinggal. Apakah ada sesuatu yang lebih berharga di mata dia daripada pernikahan itu? Tampaknya demikian, ya. Penipuan setan itu luar biasa. Ya, itu bahkan mematikan. It is deadly. Deadly. Ini sudah mau menikah. Kayaknya kalau kita mau menikah kita senang sekali, betul? Kemarin saya lihat orang mungkin sedang akan menikah yang saling berpekatan intim sekali. Tapi tampaknya setan bisa menipu juga. Ada sesuatu berhasil dimasukkan di dalam pikiran orang itu sehingga dia menjadi bom bunuh diri untuk sesuatu yang tampaknya bagi dia lebih berarti. Dan kita perlu mendapatkan dari Tuhan sungguh-sungguh apa yang benar supaya tidak ditipu oleh setan. Daniel Ekechukwu yang mati karena tabrakan di Onitsha di Nigeria. Dia mati dari rumah sakit, ditaruh di rumah duka, in mortuary, ya, ditaruh mortuary. 3 hari di sana. Dan memang dia dibawa oleh malaikat ke surga. Dan dia lihat surga, diantar juga sama malaikat lihat ke neraka. Dan sesuatu yang luar biasa, dia berkata demikian, ketika dia itu pergi ke surga, dia itu lupa apa yang di dunia, dia bilang. Semua yang dia anggap berarti, dia punya waktu itu mobil Mercy, tapi bukan yang baru, tapi cukup kaya itu desa itu, punya Mercy, punya rumah, punya apa, bahkan anak istrinya, dia bilang itu seperti terlupakan. Rupanya surga itu demikian dahsyat, sehingga keindahan surga itu membuat kita itu memang tidak ada air mata lagi. Dan ketika dia pulang diizinkan, ya, dia datang ke dunia. Ketika dia dikembalikan itu, setelah 3 hari itu dibawa sama istrinya bilang, ini kalau nanti didoakan di KKR-nya Reinhard Bonnke dia akan bangun. Jadi akhirnya dibawa di peti mati, dibawa ke sana sampai tidak boleh masuk. Akhirnya dia bilang, orangnya bilang keluarkan saja dari peti mati. Kemudian dikeluarkan dari peti mati, ditaruh di meja. Jadi orang pada datang semua di ruang bawah, Reinhard Bonnke khotbah di ruang atas. Orang pada datang ke bawah itu lihat ini orang mati nanti bangkit lagi atau tidak, gitu ya. Tapi puji Tuhan, itu ada tim doanya. Mungkin urapannya Tuhan begitu dahsyat ya kepada Reinhard Bonnke. Orang itu didoakan. Luar biasa. Dia sedang ditaruh di kamera gitu, kok mulai bernapas.
Saya punya videonya kalau mau lihat. Nanti lain kali tak pinjamkan Pak Sunogo, bisa dilihat. Dan kemudian dipijit-pijit, didoakan, dan tiba-tiba bangun. Dan kemudian Daniel Eka Cubu bilang, tampaknya di hadapan Tuhan itu ada arti yang sedemikian dalam, luar biasa. Apa yang tadi kita anggap penting di dunia itu tidak ada artinya, dia bilang gitu. Dan sekarang itu kalau dia mau bertengkar sama istrinya itu takut berdosa, dia sembunyi di kamar mandi. Dia bilang, saya tidak mau ketinggalan surga. Jadi rupanya persekutuannya dengan Tuhan itu menjadi luar biasa harganya. Sampai dia itu bisa lupa segalanya. Ketika saya baru datang dari Indonesia ke Amerika untuk pindah, dulu saya sekolah. Sebelum lupa, tadi lupa. Di sini ada senior saya, Bapak Gary dan Sarah Parker, hadir di belakang. Saya kenal beliau sebelum saya bertobat, jadi saya banyak didoakan oleh beliau. Kemudian saya dibaptis oleh Pak Parker. Jadi nanti Pak Parker akan ke depan kasih encouragement sama kita. Dulu saya sekolah di Amerika dan kemudian kembali Indonesia, sekolah lagi, kembali lagi. Tapi ketika mau pindah ke sini, saya teringat itu banyak berdoa, puasa doa. Mungkin karena khawatir kurang bisa beri nafkah mungkin untuk anak istri. Saya ingat itu satu hari itu saya berdoa di apartemen saya di Kentucky itu. Saya berdoa. Dan saya itu kerja sebagai tukang bersih piring, tukang bersih lantai. Saya dulu dosen di sekolah Alkitab di Indonesia. Dan juga di sekolah lain, dan kemudian pelayanan sambil bekerja. Dan ketika itu saya berdoa, jangan berdoa di kamar, di rumah itu sendirian, istri sedang ada di Indiana. Berdoa setelah 4 jam itu saya makan, kemudian saya berdoa lagi. Kira-kira setelah 7 jam 45 menit. Itu seperti Tuhan itu datang di ruang itu. Saya nggak lihat sesuatu apapun, tetapi kehadiran Tuhan itu begitu dahsyat sekali, sehingga semuanya itu tidak ada artinya lagi. Saya ingat Pak Gary Parker pernah ngomong gini, Tuhan itu tidak punya cucu. Artinya itu semua orang itu akan berhadapan Tuhan sepertinya anak Tuhan. Ketika kehadiran Tuhan itu mungkin sekitar 5-10 menit, tapi luar biasa. Tidak ada yang lebih berarti daripada Tuhan. Mungkin Daniel Eka Cubu itu ketika di sorga lebih dahsyat lagi, berjuta kali lebih dahsyat. Jadi dia bilang apa yang dia berarti di Indonesia, bukan di Indonesia, di Amerika juga. Mungkin uang, mungkin mobil, mungkin apa. Itu semua tidak ada artinya lagi, dia bilang. Mungkin karena begitu indahnya Tuhan itu. Dan nanti di sana bukan cuma 100 tahun, benar? Bukan cuma 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tapi selama-lamanya. The real life is not here. Di dalam hidup ini kita melihat bahwa ada hal-hal yang seringkali itu tidak kita mengerti, termasuk diri kita sendiri. Karena itu seringkali kita lihat orang itu mencari arti hidup, mencoba mengerti siapa saya, gitu ya. Belakangan ini saya terbang dari Singapura, Tokyo, Seattle, Oregon, ibu kotanya apa itu? Portland, Los Angeles, Atlanta, bersama dengan beberapa orang Buddha. Orang apa itu? Namanya monks, itu apa? Monks, rahib, ya, biksu, ya. Dan saya itu berdoa, puji Tuhan, dari LA sampai ke Atlanta